Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat sore untuk warga Kota Padang, Sidimpuan dan juga sekitarnya. Dan di sini rekan Raw seperti biasa ya. Di hari Rabu, tepatnya tanggal 21 Februari 2024, seperti biasa di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18, kita ada talk show dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan kali ini bersama saya ada Ustadz Aman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, walaupun hujan di sana, tapi di luar sana. Betul sekali Ustadz. Dan di sini tema kita kali ini Ustadz adalah selamat datang bulan Ramadan ya Ustadz, yang sebentar lagi akan menjumpai kita tentunya. Dan rekan Raw tentunya bagi rekan Raw semua yang menyimak, bagi ada yang bertanya nanti boleh langsung hubungi ya, catat baik-baik nomornya di nomor 082299996105. Dan untuk Ustadz dipersilahkan memaparkan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Rawa FM di mana saja pun berada, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat sehat. Begitu juga dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai Abdullah ataupun hamba Allah, dan juga tugas kita sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Maka dari itu, dengan pemberian Allah, dengan nikmat, inayah, rahmat kepada kita, kita bisa berjalan di muka bumi ini. Kita bisa melangsungkan hidup kita di muka bumi ini, melaksanakan aktivitas kita, mencari ma'isyah ataupun kehidupan kita di dunia ini. Karena Rasul menjelaskan kepada kita, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Cari duniamu, kata Rasul, seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya berusaha, bekerja, kita dituntut untuk senantiasa menghidupi diri kita, menghidupi keluarga kita, dan lain sebagainya. Karena Rasul menjelaskan kepada kita, carilah duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya apa? Kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita namanya manusia, khalifah, pemimpin Allah, Abdul, pemimpin di muka bumi, Abdullah, hamba Allah, harus berusaha, harus bekerja untuk mencari bekal, baik bekal hidup di dunia, terutama bekal hidup di ukhrawi ataupun di akhirat sana. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang senantiasa istiqamah dengan ajaran-ajaran beliau, dan kita selalu mengamalkan ataupun bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sepelit-pelit umat, kata Rasul, atau manusia yang paling bakhil, manusia yang paling kikir adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi ketika dia mendengar nama Nabi. Pendengar OFM di mana saja pun berada, terima kasih juga kepada saudari penyiar yang sudah mengantarkan pada acara Talkshow Kemenak di sore hari ini, tepatnya 21 Februari 2024 atau 10 Syakban ya, 11 Syakban. Pendengar OFM di mana saja pun berada, sesuai dengan topik kajian kita tadi, selamat datang bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Syakban, 11 Syakban hari ini. Berarti kedepannya tinggal 19 hari atau 18 hari Ramadan akan kita jumpai. Syakban meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengan Ramadan. Kenapa di Ramadan rupanya? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala di dalamnya. Pahala sunnah menjadi pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan jika kita mengerjakannya di bulan Ramadan. Maka siapa saja pun orangnya, kalau dia orang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang bulan Ramadan, dia pasti bergembira dan selalu mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, marhaban ya syahrul syam, selamat datang bulan puasa, marhaban ya syahrul maghfirah, selamat datang bulan penuh ampunan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita betapa banyak yang menjadi nilai ibadah di bulan Ramadan ketika kita melaksanakannya. Maka dari itu, pendengar FM di mana saja pun berada, sebelum Ramadan datang, ada beberapa hal yang harus kita siapkan supaya nanti di Ramadan kita kuat, kita punya pengetahuan, kita punya modal untuk melaksanakan ibadah di Ramadan, baik dia ibadah puasa, sholat sunnah, sholat nawafil, zikir, tadarusan, sedekah, dan lain sebagainya. Maka di sini kita perlu latihan. Ada 4 perkara yang perlu kita siapkan sebelum datangnya Ramadan. Yang pertama apa? Kita harus mempersiapkan ruhiyah kita. Apa itu ruhiyah kita? Mental ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempersiapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nantinya yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Dan ibadah puasa ini bukan mudah, tapi tantangannya banyak sekali. Tapi ingat jamaah ataupun pendengar FM di mana saja pun berada, ketika perintah diberikan kepada kita atau Allah berikan perintah kepada kita, berarti ada hikmah di dalamnya. Jika suruhan diperintahkan kita kerjakan,
pasti ada hikmah di baliknya, ada makna yang terkandung di baliknya. Tapi ingat, ketika larangan tak boleh kita kerjakan, ada kemafsadatan ataupun ada kerusakan, ada kemudaratan di dalam perbuatan tersebut ataupun larangan tersebut. Nah, ini puasa di Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa kata Allah di ujung ayat? La'allakum tattaqun, agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah puasa ini, puasa yang kita lakukan nanti di Ramadan akan mengantarkan kita, membawa kita ataupun menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang bertakwa, hamba-hamba Tuhan yang takut kepadanya, yang takwa kepadanya, imtithalul awamir wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, menjauhi segala larangan-larangannya. Pendengar FM di mana saja pun berada, baiklah kita sambung nanti setelah iklan berikut. Sampai jam 6 ya. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Ustadz Aman. Dan kembali Eno ingatkan, tema kita di sore hari ini adalah Selamat Datang Bulan Ramadan. Dan kepada Ustadz dipersilakan untuk melanjutkan. Terima kasih kepada saudari Eno. Pendengar FM di mana saja pun berada, tadi kita sampai di firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Setiap ada perintah, setiap ada suruhan, pasti ada hikmah yang akan kita dapatkan dari perintah tersebut. Sama halnya tadi seperti perintah sholat, ada di situ hikmah yang akan kita dapatkan. Apalagi ini puasa, tadi pembahasan kita puasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini, apa saja yang kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya ibadah puasa yang disyariatkan Allah, yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya, untuk apa? Untuk menjadikan hambanya lebih takwa lagi kepadanya, untuk menjadikan hambanya takut kepada Tuhan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, apa yang harus kita siapkan? Yang kedua adalah fikriyah kita. Apa itu fikriyah? Tsaqafiyah. Apa itu? Ilmu pengetahuan kita. Ini yang kedua. Tadi keimanan kita, mental kita harus siapkan untuk di bulan Ramadan. Yang kedua adalah fikriyah, pengetahuan kita. Bagaimana kita mau beribadah kalau kita tidak tahu apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang membatalkannya, dan apa saja komponen-komponen ibadah yang ada di dalamnya. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita mau bersemangat kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan di sana? Maka pendengar FM di mana saja pun berada, perlu disampaikan kepada kita semua bahwa untuk melaksanakan ibadah puasa ini, ibadah di bulan Ramadan ini, sangat kita perlukan ilmu pengetahuan. Jangan kita nanti asal puasa saja, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di bulan puasa tersebut, di bulan Ramadan tersebut. Jadi apa yang kita siapkan? Ya ilmu pengetahuan. Puasa itu apa misalnya?
menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tahan tidak makan yang benar, tahan tidak minum yang jelas, tidak merokok bagi yang perokok, tidak minum kopi bagi yang suka minum kopi, dan lain sebagainya. Mulai kapan? Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, kita tahu. Kemudian kita melangkah selanjutnya. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang menjadi syarat puasa? Apa yang menjadi rukun puasa? Membatalkan pahala puasa. Itu harus kita ketahui supaya kita bersemangat mendapatkan nilai-nilai pahala yang ada di pada ibadah puasa ataupun yang ada di bulan Ramadan tersebut. Jangan kita nanti termasuk seperti doa Jibril. Salah satu doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW kapan? Ketika Rasulullah menaiki mimbar, lalu dia berkata amin, amin. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Rasul mengucapkan amin padahal tak ada berdoa, tak ada baca apa-apa Rasul. Apa kata Rasul? Tadi Jibril berdoa. Apa kata Jibril? Salah satu doanya celaka katanya. Siapa yang celaka? Orang yang mendapati Ramadan tapi di bulan Ramadan itu dosanya tidak diampuni. Celaka katanya. Kenapa bisa dosa kita tak diampuni di bulan Ramadan? Mungkin pengetahuan kita tentang Ramadan ataupun fikih Ramadan kurang pengetahuan kita tentang fikih Ramadan. Padahal kalau kita pelajari banyak di sana nilai-nilai ibadah yang harus kita dapatkan. Termasuk apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Dengan berpuasa kita benar-benar puasa kita karena iman, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita puasa karena takut, karena malu umur sudah tua, bukan kita puasa karena ingin dipuji orang, bukan kita puasa karena suatu jabatan kita, misalnya tokoh di daerah itu, di masyarakat itu, lalu kita berpuasa. Nanti kalau saya tak puasa, mumpung saya yang tokoh di sini. Itu bukan. Tapi apa? Imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala. Kata Rasul, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, diampunilah dosa-dosanya. Nah ini kan suatu pengetahuan bagi kita. Orang yang puasa di bulan Ramadan karena iman, itu apa? Pikriyah kita, pengetahuan kita. Inilah yang harus kita siapkan. Kadang-kadang ada orang yang berpuasa hanya perutnya yang puasa, mata tak dijaga, mulut tak dijaga, telinga tak dijaga, kaki tak dijaga, tangan tak dijaga. Memang puasanya sah, tapi apa? Tidak ada pahala puasanya. Capek-capek dia yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya. Makanya perlu ilmu pengetahuan. Apa yang membatalkan pahala puasa? Ya termasuk ghibah, mengejek orang, menceritakan aib orang, menjelek-jelekkan orang. Kadang-kadang kita prihatin, kita lupa. Kita yang puasa tapi menggibah jalan terus. Kita yang puasa tapi ngejek orang jalan terus. Kita yang puasa tapi menceritakan kejelekan atau aib-aib orang jalan terus. Kita fitnah terus. Kenapa? Karena kita kurang pengetahuan tentang fikih Ramadan. Maka dari itu pendengar FM di mana saja berada, persiapkan diri kita untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya fikih di Ramadan ataupun fikih tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga,
apa yang harus kita siapkan adalah maliyah kita, harta kita. Kenapa perlu kita persiapkan harta kita? Karena di bulan Ramadan salah satu yang paling bagus bersedekah termasuk di bulan Ramadan. Rasulullah pun paling banyak dia mengeluarkan sedekah adalah di bulan Ramadan. Maka kita berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan, berinfak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak yang dibutuhkan ataupun banyak kebutuhan kita. Ataupun untuk persiapan lebaran atau yang lain pada ibadah Ramadan, yaitu berbuka puasa, banyak yang perlu kita siapkan di situ. Makanya Rasulullah SAW 11 bulan dia mencari nafkah, 11 bulan dia mencari rezeki atau mencari kehidupan. Maka di bulan Ramadan dia pusatkan, dia beribadah dan memperbanyak sedekah dengan apa yang ia dapatkan di 11 bulan yang lewat. Ini yang perlu salah satunya kita persiapkan, harta kita. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita siapkan? Jasadiah kita, fisik kita. Karena puasa ini berkaitan dengan keimanan dan juga berkaitan dengan fisik, tubuh kita, kesehatan kita. Kalau nanti kita tak sehat di bulan Ramadan, kita tak bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka kata Rasul, latihlah puasa sebelum datang Ramadan. Artinya apa? Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa kata Aisyah? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yaftur wa yaftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu. Rawahu Bukhari. Siyama minhu fi Sya'ban, rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, iya. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa hingga kami mengira bahwa beliau tidak akan berbuka, dan tidak berpuasa hingga kami mengira bahwa beliau tidak akan berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam satu bulan selain bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Ini penjelasan Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul itu atau Nabi itu yang paling banyak dia berpuasa selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena melatih diri, melatih kekuatan fisik kita, kekuatan tubuh kita ketika nanti berpuasa di Ramadan 1 bulan penuh. Karena puasa itu adalah sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat, kata Rasul. Pendengar FM di mana saja pun berada, maka dari itu pendengar, kita buat suatu kesimpulan atau kita tarik dengan kesimpulan, selamat datang Ramadan. Artinya apa? Bergembira datangnya Ramadan, bukan malah kita bersedih. Tidak, kita harus bergembira. Nah, kalau kita bergembira, berarti kita harus mempersiapkan diri kita dengan datangnya Ramadan. Apa yang kita siapkan tadi, ya udah, persiapan kita termasuk ruhiyah atau keimanan kita. Kemudian apalagi fikriyah, ilmu pengetahuan kita. Apalagi maliyah, harta kita. Jasadiyah, fisik ataupun kekuatan tubuh kita. Ini yang 4 harus kita persiapkan kalau kita selalu mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Pendengar FM di mana saja pun berada, dan yang tak kalah pentingnya apa? Kita persiapkan ataupun kita membersihkan diri kita
tazkiyatun nafsi. Kita bersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dan habalum minan nas, menyambung tali silaturahim di antara sesama manusia. Kalau hari ini kita tidak saling tegur sapa dengan tetangga kita, maka sebelum Ramadan tegur sapalah dengan beliau. Kalau hari ini kita tidak tegur sapa karena suatu masalah, suatu kesalahan dengan saudara kita, maka hubungkan silaturahim hari ini. Supaya nanti di Ramadan kita bersih, suci kita, melaksanakan ibadah Ramadan. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi, tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Karena nanti kata Rasul, orang yang tak diterima puasanya termasuk orang yang tidak menyambung silaturahim. Mungkin barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, karena waktu sudah mendekati ataupun sudah lewat 3 menit dari formasi pukul 18, sekian juga dari Eno untuk rekan Rau semua, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan agar dapat beribadah secara maksimal. Dan terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah memberikan wawasan, semoga bisa menambah keimanan kita semua. Dan rekan Rau, akhir kata dari Eno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.